Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di Belajar Asik Randi. Di sini kita akan berbagi dan sama-sama untuk belajar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe dan dukung channel ini agar bisa lebih kreatif dan berkembang. Oke, kita mulai pelajarannya. Hai, berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 5 pada kelas 5. Kita masuk kepada materi muatan IPA. Alat gerak hewan, vertebrata dan invertebrata. Secara umum, berdasarkan alat geraknya, hewan dapat dikelompokkan dua macam, yaitu vertebrata dan invertebrata. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan ada atau tidak ada tulang belakang di dalam tubuhnya. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contoh, kelinci, kucing, paus, lumba-lumba, ayam, ular, katak, dan lainnya. Hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, cacing, siput, kupu-kupu, dan semut. Umumnya, hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Ada yang bergerak dengan otot perutnya, misalnya cacing. Ada yang bergerak dengan sayap, misalnya kupu-kupu dan lebah. Ada yang bergerak dengan kaki, misalnya semut. Perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata, yang pertama, hewan vertebrata memiliki tubuh yang lebih tegap karena memiliki tulang punggung. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang punggung. Yang kedua, hewan vertebrata jumlahnya lebih sedikit, sedangkan invertebrata jumlahnya lebih banyak. Yang ketiga, hewan vertebrata memiliki tubuh lebih besar dan bergerak lebih cepat. Invertebrata memiliki tubuh lebih kecil dan lambat. Ya, kita lihat seperti cacing, siput lebih lambat ya, tapi kalau misalnya kelinci, harimau itu pasti lebih besar dan bergerak lebih cepat. Yang keempat, hewan vertebrata peredaran darah tertutup di dalam tubuh. Hewan invertebrata peredaran darah terbuka. Yang kelima, memiliki otak yang mampu berkembang. Invertebrata otak tidak mengalami perkembangan. Jadi, vertebrata semakin dia tumbuh besar, semakin dia dewasa, maka otaknya bisa berkembang ya. Sedangkan vertebrata tidak bisa berkembang. Yang keenam, terdiri dari dua lapisan kulit. Sedangkan invertebrata terdiri hanya satu lapisan kulit. Sekarang kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, ide pokok merupakan inti atau gagasan dari teks. Ide pokok teks menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf atau teks. Untuk membuat paragraf berdasarkan ide pokok, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan topik yang sedang dibuat.
Ya, topiknya harus kita buat harus jelas. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Nah, setelah topiknya ada, kita buat ide pokoknya apa. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Setelah menentukan ide pokok, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok. Kemudian yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang dibuat. Yang keenam, menyusun kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu. Nah, itulah langkah-langkahnya ya. Kemudian kita masuk kepada muatan pelajaran SBDP. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Ya, kemarin juga ada dibuat ya gambar ceritanya, Bapak lihat bagus gambar ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Jadi dibuat ya seperti menyerupai yang aslinya. Baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contoh seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut. Nah, kita lihat inilah dia ya. Dia hampir menyerupai aslinya, dibuat menyerupai aslinya. Kemudian yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang menampilkan objek seorang dengan karakter aneh dan lucu, serta mengandung kritik dan sindiran. Pada umumnya, gambar akan dilebih-lebihkan atau bentuknya diubah menjadi dari objek aslinya. Nah, ini ada kelihatan ya, manusia dibuat seorang ini seperti ini, kepalanya besar sekali dan badannya kecil sekali. Ini sengaja dibuat agar terlihat lucu ya. Kemudian yang ketiga, kartun. Nah, ini pasti semua senang nonton kartun ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ya, kartun banyak ya. Banyak berisi seperti hewan ataupun manusia. Dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, ini dia, bisa kita lihat ya. Inilah yang disebut dengan gambar dekoratif. Sekarang kita masuk ke tugas. Untuk tugas ya, bagi yang punya buku bisa buka halaman 22. Bagi yang punya buku LKS boleh buka halaman 22 ya. Halaman 22 tersebut, nah, untuk muatan IPA menjawab yang ini ya, menjawab yang ini dengan mencocoknya. Misalnya ikan ini termasuk binatang apa, bisa dibuat seperti ini. Nah, kalian garis ya seperti ini. Nah, kalau kalian buat pakai penggaris ya. Tapi kalau misalnya ikan kalian anggap vertebrata, di sini dia. Misalnya elang, masuk apa? Masuk di sini ya, sini dia.
Sedangkan untuk yang SBDP-nya bisa dibuka halaman 24. Buatlah gambar ilustrasi dengan cerita memandikan kucing. Buatlah dengan menggunakan salah satu corak di atas. Dibuatnya di dalam buku gambar ya. Mau kalian itu bentuknya seperti kartun, boleh. Bentuknya seperti karikatur juga boleh ya. Kalau yang punya buku, silahkan dibuka halaman 24. Ini dia tugasnya, bunyinya. Yang paling enak kartun dengan karikatur ya. Kalian gambar. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat belajar. Semangat.